Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priscila Dwi Putri dengan NIM 32324014 dari kelas 1A D3 LK. Saya akan menyampaikan tugas fisika saya dalam bentuk video kali ini. Soal yang saya akan ambil pada soal pertama ini mengenai GLBB atau GLB. Namun kali ini soal tersebut saya akan bahas mengenai soal GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Soalnya, mobil bergerak dari kecepatan 15 meter per sekon mengalami percepatan tetap 2 meter per sekon. Hitunglah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 54 meter. Ada gambar ilustrasi yang boleh saya tampilkan di layar, di mana sebuah mobil ini bergerak dengan kecepatan awal itu seperti pada soal yang saya sudah jelaskan tadi, di mana kecepatan awal itu FO atau FO sama dengan 15 meter per sekon. Kemudian bergerak dengan percepatan tetap yaitu 2 meter per sekon persegi, dan untuk menempuh waktu tersebut dibutuhkan jarak 54 meter. Maka dari itu kita mengeluarkan persamaan rumus di mana F1 sama dengan FO ditambah A kali T, S sama dengan FO kali T ditambah 1/2 A kali T, FT pangkat 2 sama dengan FO pangkat 2 ditambah 2 kali A kali S. Namun persamaan kali ini, di mana persamaan 1 itu tidak bisa digunakan karena tidak terdapat atau tidak adanya S pada rumus tersebut. Pada persamaan kedua boleh digunakan karena ada diketahui FO-nya, ada diketahui S-nya, bahkan ada diketahui A-nya. Begitupun juga dengan persamaan 3. Namun untuk menentukan FT-nya di persamaan pertama, kita harus terlebih dahulu mencari FT pada persamaan ketiga. Nah, telah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa untuk menentukan persamaan dua, kita harus terlebih dahulu mencari FT-nya. Maka dengan menggunakan rumus persamaan ketiga, mencari FT-nya yaitu FT sama dengan FT kuadrat, maka dimasukkan pada rumus tersebut yaitu FT kuadrat sama dengan 15 ditambah 2 dikali 2 dikali 54 sama dengan 225 ditambah 216, hasil penjumlahannya itu 441. FT-nya sama dengan 21 meter per sekon. 21 meter per sekon ini merupakan kecepatan akhir di jarak 54. Maka di sampingnya mencari FT, hasilnya itu untuk mencari atau mengembalikan ke persamaan 1 karena FT-nya sudah diketahui. Maka 21 sama dengan 15 ditambah 2 dikali T. T-nya belum diketahui, maka 2T ditaruh di sebelah kanan, maka 21 dikurang 15 sama dengan 6. Maka T sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 sekon. Maka dari itu 3 sekon ini merupakan waktu yang diperlukan atau terjawab sudah soal yang dipertanyakan bahwa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 54 meter ini membutuhkan waktu sebanyak 3 sekon. Terima kasih. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, namun yang saya ambil ini pada materi yang
sudah dijelaskan Ibu mengenai hukum Newton, namun kali ini saya akan membahas contoh soal hukum Newton 2. Di mana hukum Newton 2 dengan rumus sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F itu merupakan jumlah gaya dengan satuan N, M itu sama dengan massa dengan satuan kilogram, dikali A itu percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Langsung saja kita masuk ke soalnya yang saya sudah ketahui, yaitu jika suatu benda bermassa 250 gram diberi gaya sebesar 10 Newton, maka berapakah percepatannya? Diketahui dari soal di mana M atau massa itu pada soal itu tertera 250 gram. Nah, bertuliskan gram berarti kita harus mengubahnya ke dalam kilogram. Maka 250 dibagi dengan 1000 hasilnya itu 0,25 kilogram. Nah, kemudian diketahui lagi F atau gaya dari soal tersebut, yaitu 10 Newton. Nah, yang ditanyakan itu berapakah percepatannya atau simbolnya A. Nah, saya sudah jelaskan di slide sebelumnya bahwa rumus hukum Newton yang kedua itu adalah jumlah gaya sama dengan massa dikali percepatan. Namun soal ini mencari percepatan, maka percepatan atau A ini ditaruh di samping. Maka A sama dengan sigma F atau jumlah F dibagi M, maka A sama dengan 10 dibagi 0,25. Namun 10 bagi 0,25 ini susah untuk dicari berapa hasilnya. Maka kita ubah ke dalam bilangan bulat. Kita kalikan 100 di atas dan kita kalikan 100 juga di bawah. Maka hasilnya itu 10 dikali 100 itu hasilnya 1000, 0,25 itu dikali 100 hasilnya 25. Maka 1000 dibagi 25 itu, maka percepatannya yang kita dapatkan adalah 40 meter per second. Jadi percepatan dari soal tersebut sudah kita temukan, yaitu percepatannya 40 meter per second pada soal kedua. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3, di mana materi kali ini berbeda dari dua materi sebelumnya, masing-masing juga berbeda. Namun kali ini saya akan membahas mengenai hukum Archimedes. Nah, contoh soalnya itu boleh tertera di gambar tersebut, di mana volume pada kapal tersebut itu adalah 30 meter kubik, raw air 1000 kilogram per meter kubik. Volumenya itu 5,2 meter kubik. Berapa berat yang dipertanyakan itu, berapa berat kapal seluruhnya dan berapa massa kapal, penumpang, dan lain-lain agar kapal tidak overload atau tidak jatuh. Menurut pendapat dan jawaban saya yang boleh saya tuliskan di slide ini, yaitu di mana volume terendamnya itu sudah diketahui bahwa volume pada gambar tersebut yaitu 5,2 meter kubik. Diketahui selanjutnya itu raw air sama dengan 1000 kilogram meter kubik. Dimensi kapal 30 meter kubik. Nah, mula-mula kita harus mencari gaya apung. Tentukan kapal itu mengapung di atas air, kecuali kapal selam ya. Jadi F apung itu diberikan rumus itu raw air dikali volume terendamnya dikali dengan gaya gravitasi benda tersebut. Karena semua benda itu pasti akan memiliki gaya gravitasi. Maka diketahui sudah diberikan juga pada soal itu bahwa raw air itu 1000 dikali volume terendamnya itu 5,2 dikalikan dengan gravitasi itu boleh dikalikan dengan 10, boleh dikalikan dengan 9,8, namun kali ini saya mengambilnya dikalikan dengan 9,8. Hasilnya itu
gaya apung yaitu 50.960. Boleh dijelaskan atau memang sudah diketahui bahwa eh, dan juga sudah dijelaskan bahwa berat kapal itu sama dengan gaya apung. Maka yang dipertanyakan pada soal itu berapa berapa sih berat kapal dan massa kapal tersebut? Maka berat kapal sama dengan gaya apung. Nah, gaya apung sebelumnya sudah diketahui yaitu 50.960. Maka berat kapal sama dengan M dikali G dikali W. Maka W kapal atau berat kapal sama dengan F apung dikali M dikali G, yaitu 50.960 sama dengan M dikali G. Nah, dipertanyakan juga berapa sih berat massa. Nah, berat massa itu sama saja dengan berat kapal. Maka untuk menghitung massanya, karena sudah diketahui bahwa gaya apung itu sama dengan massa kapal, maka 50.000 di 50.960 dibagi dengan gaya gravitasi yang saya ambil itu 9,8, maka hasilnya adalah 5.200 kg. Jadi berat dan massa kapal itu sama dengan, maka hasilnya pun sama, yaitu 5.200 kg. Nah, sudah terjawab bahwa berat dan massa kapal seperti pada gambar tersebut agar kapal itu tidak overload sama dengan 5.200 kg. Demikian yang saya sudah jelaskan. Lebih kurangnya atau penjelasan saya mungkin kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Thank you.